It must be a habit of our daily activity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan yakni tentang sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Kita sebagai manusia dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya adalah untuk beribadah. Nah, ini rangkaian yang pertama adalah ibadah. Ini yang perlu kita ambil poinnya. Tidak diciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Selajengipun may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Setiap kita ada masalah itu ada solusinya. Tapi apa? Yakni di situ Allah memberi rumus atau memberi konsep, memberi tata cara, yakni sudah diberikan tata caranya. Bagaimana yakni untuk keluar dari sebuah masalah, apapun masalahnya, itu yakni dengan cara bertakwa. Nah, ini takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ini poin yang di ayat ini adalah menjalankan perintah. Terus berikutnya, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ini kita dianjurkan, disuruh oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini setiap kita pasti ada masalah. Setiap kita pasti ada sebuah lapor BAWD di dunia. Yakni poin pertamanya tadi, yakni ibadah. Oleh sebab itu kita sebagai muslim, kita punya aturan-aturan dalam kehidupan, dalam setiap langkah kita haruslah rangkaian daripada ibadah. Contohnya kita bekerja, kita itu termasuk niatan untuk beribadah. Terus berikutnya ibadah yang jelas ada aturannya, yakni tentang sholat, ada sholat yang wajib maupun yang sunnah dan seterusnya, itu adalah termasuk rangkaian ibadah, termasuk bekerja. Dan yang kedua yakni tentang ketakwaan, bahwa takwa adalah setiap kita pasti ada masalah. Nah, masalah itu ternyata dalam kehidupan ini ada solusinya. Sekaligus Allah memberi sebuah mungkin aktivitas kehidupan, ternyata ada yang lempeng, tidak ada masalah, ya ada, alhamdulillah. Tapi kadang suatu ketika ada sebuah masalah, ini solusinya apa? Nah, ini perlu kita tarik kepada yang didasarkan, yang diberikan konsep oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, yakni disuruh untuk bertakwa. Nah, perintah di sini termasuk perintah untuk menjalankan ibadah, rangkaiannya termasuk di situ ada mungkin berzikir, Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, sedekah, semuanya itu adalah termasuk wilayah di mana kita untuk meningkatkan ketakwaan kita, termasuk menjalankan perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Nah, di wilayah ketakwaan itu juga ternyata sholawat. Nah, ternyata sholawat ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Nah, bersalawat ini perintah Allah. Dan juga Kanjeng Nabi menyampaikan, sapa sing berselawat satu maka Allah akan membalas 10. Nah, ini juga luar biasa perintah ini, konsep ini termasuk wilayah di mana bagaimana kita meningkatkan ketakwaan itu. Dan takwa tadi adalah apa? Termasuk bagaimana kita kalau seandainya ada masalah, itu mudah-mudahan atas izin Allah Subhanahu wa taala, motivasi fadilah dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Akan tapi ingat, kita dalam beribadah kita niatnya ya yang benar ya, insya Allah. Mari kita belajar bareng. Saya sendiri masih perlu mawas diri, perlu belajar banyak, dan ini juga di kesempatan malam ini
Kami juga menyampaikan ini bukan berarti saya tidak akan, tapi mari monggo kita belajar bareng-bareng, belajar bersolawat ya, dalam artian di sini adalah juga perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita niatnya untuk beribadah, sekali lagi kita tidak kepingin sesuatu imbal baliknya, tidak akan, tapi kita sudah tahu awalnya berangkatnya kenapa, oh ini sudah perintah Allah, sudah perintah Allah, terus fadilahnya apa, dan itu disebutkan ada jalan keluar dengan meningkatkan ketakwaan, ada jalan keluar. Di sini kita disuruh selawat, nah kita mengerjakan karena Allah, mengerjakan selawatnya hanya karena Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, sudah. Setelah itu Allah akan memberikan yang dijanjikan, itu urusan Allah. Dan kalau Allah sudah berjanji, tidak mungkin Allah itu tidak memastikan atau tidak membalas janjinya, itu tidak mungkin. Nah, tapi kalau manusia berjanji mungkin juga lupa atau mungkin bahkan tidak dipenuhi. Akan tapi kalau Allah yang berjanji, maka yakinlah janji Allah itu pasti. Nah, oleh sebab itu kepastian itu harus kita tanamkan keyakinan dalam diri kita, yakni oh iya ya, ini adalah sebuah perintah, diciptakan kita sebagai manusia hanya untuk beribadah. Nilai ibadah ini termasuk ada takwa. Takwa juga diperintahkan oleh Allah, adalah solusi bagaimana kita akan diberi jalan keluar. Dan di sini dikai meneh jalan yang berikutnya, disuruh untuk bersolawat. Nah, bersolawat ini insya Allah masuk di wilayah yakni di mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meningkatkan ketakwaan kita. Adapun insya Allah fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kepada kita, kalau kita bisa bersolawat, kita niatin hanya tadi seperti tadi itu, ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya kita hanya ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, kita hanya karena cinta, bentuk cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul. Cirinya ada cinta kepada Allah, cirinya kita cinta kepada Rasul, tapi kita tidak pernah menyebut namanya. Ini kan termasuk apa artinya nonsen, jadi cinta tapi nggak pernah berkunjung, jadi cinta nggak pernah sihir. Nah ini kalau kita cintanya, buktikan cinta kita kepada Kanjeng Nabi, cinta kepada Allah, maka yakni kita bersolat kepada Kanjeng Nabi sebanyak-banyaknya. Akan tapi konsep beribadah itu macam begini ya, artinya hari ini 1000 kali bersolawat, selanjutnya besok sampai 1 bulan 0 MKN yang dilakukan apapun, 1 pun kali tidak, 2 kali tidak. Nah, ini termasuk hal yang perlu kita tata, yakni bisanya iso-isoe kita beristiqomah, belajar dulu mungkin kalau sebelum belum mencapai hitungan banyak mungkin ya, kita mungkin berapa dulu, mungkin setiap habis sholat itu 5 kali atau berapa, nanti kalau 5 kali 5 berarti kan 25. Kalau seandainya kita punya target, kalau kita di wilayah ini sudah tenang seperti ini 5 terus ya, kita katakan lagi kepingin mencapai tingkat yang seandainya maksimal, sebuah kesuksesan itu pasti ada jenjang. Nah ini jenjang mungkin tahap kita masih di wilayah tangga 1, maka kalau kita kepingin masuk ke tangga 2, kita harus menggerakkan, kalau seandainya saya umpamakan tangga, maka ini harus kita menggerakkan kaki kita untuk melangkah ke tangga yang kedua. Ini otomatis membutuhkan tenaga. Demikian juga kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini bentuk ibadahnya adalah satu yang poin yang tadi tentang sholawat. Biasanya kita 5, kita kepingin naik lagi menjadi 10 dan seterusnya. Ini perlu usaha waktu, kita meluangkan waktu, dan itu memang butuh dipaksa. Untuk membiasakan hal yang baik itu butuh dipaksa. Awalnya sulit, the first is difficult, but second one to be easy insyaallah. Jadi pertama itu sulit, akan tapi yang kedua insyaallah akan menjadi ringan, menjadi it must be a habit of our daily activity. Jadi pertama sulit, kedua akan menjadi hal yang mudah, terus kalau sudah mudah menjadi kebiasaan. Dan kalau sudah menjadi kebiasaan, nah ini nanti yang perlu dengan pastikan. Oh iya, kalau setiap sholat saya sudah 10 kali, setiap sholat sudah 10 kali, tapi saat kita tidak gak mau coblos bersolat, tidak no pelencing ya, after praying but like directly go away from the seat, tidak no baru tempat duduk langsung pergi, itu pasti ada perasaan begini, oh iya aku opo ya yang belum saya baca, apa yang belum saya baca. Nah itu ada perasaan. Kalau sudah ada perasaan begitu, itu pertanda kita sudah punya kebiasaan. Tapi ingat, remember
remember itu adalah kebiasaan yang baik ya, bukan kebiasaan yang jelek. Artinya kita memaksakan diri yang tadinya di tangga satu, di tangga nyaman, kita tangga yang berikutnya, maka ini memang butuh tenaga, kita meluangkan waktu sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Kalau kebiasaan itu sudah menjadi tadi, ada perasaan hilang di saat kita tidak melakukan. Nah kalau sudah begitu, insya Allah mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Nah, belajar istiqomah inilah yang perlu kita tekankan pada diri kita. Syukur-syukur pada keluarga kita, syukur-syukur pada anak kita, kepada lingkungan masyarakat yang di sekitar kita, mungkin di lingkungan kerja dan seterusnya, seperti itu. Insya Allah dengan begitu kita akan membiasakan diri untuk lebih sayang kepada, cinta kepada Kanjeng Nabi, kecinta kepada Allah, sehingga itu membuktikan kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi. Sekali lagi, mau sampai sayang kepada seseorang nggak pernah nyebut namanya. Contoh umpama saya sayang pada istri saya, saat saya jauh dari istri, otomatis kan mungkin cari HP, say hello, atau mungkin WA dan seterusnya. Sayang kepada anak juga begitu, mesti say hello. Tapi kalau kita tidak sayang, mungkin ya sudah nggak pernah say hello atau dan lain sebagainya. Terus seandainya sayang kepada istri atau apa, saat kita sayang cinta benar pada itu, hanya disebut namanya saja itu sudah bergetar. Nah, itu bentuk cinta kita. Nah sekarang ini kita tanyakan pada hati kita. We can ask our heart about Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sudahkah kita bergetar saat Kanjeng Nabi disebut? Nah ini memang perlu belajar saat disebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu bergetar atau tidak, atau bahkan mungkin ada perasaan merinding. Nah itu bentuk cinta kita kepada, salah satu bentuk cinta kalau menurut saya sih begitu ya, menurut saya begitu. Atau bahkan bisa meneteskan air mata. Ya Nabi salam alaika, itu bisa menetes air mata ya kalau disebutkan. Apalagi dengan nanti suatu ketika ke Madinah, ke makam Rasul, sudah biasa di rumah itu kita menjemput namanya, Masya Allah, ini merinding saya. Nah ini kalau dengan kita berdoa, kami juga berdoa pada pemirsa semuanya, mudah-mudahan semuanya mendengar ini bisa umroh haji ke Mekah dan Madinah. Dengan nanti kalau sudah terbiasa sholawat dan bisa ke makamnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, insya Allah bisa, insya Allah ya. Nah itu jenengan pasti akan merinding, juga bahkan insya Allah akan menangis, karena bentuk cinta kita kepada Kanjeng Nabi bukan apa-apa, bukan menetes air mata begitu saja ya, karena bentuk cinta kita. Ini seumpama sekarang hari ini juga begitu, anak muda kan mengidolakan seorang penyanyi atau artis, itu dengar suaranya saja itu wis senengnya bukan main. Suatu ketika bahkan kalau hadir minta tanda tangan dan sebagainya, tanda tangan sampai di rumah dilihat, disayang begini dan seterusnya, kan begitu ya. Dapat apa ini mungkin pulpetnya, kenang-kenangannya itu sampai seperti itu, bahkan sampai ketemu bisa meneteskan air mata. Itu hari-hari ini kan begitu. Nah kita sebagai muslim mengidolakannya, monggo mengidolakan seorang artis atau apa, monggo. Akan tapi di atas kita punya idola yang seperti itu, kita harus mengidolakan yakni Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Caranya diantaranya adalah selalu menyebut nama Kanjeng Nabi, berbanyak selawat kepada Kanjeng Nabi. Nah fadilah daripada itu insya Allah satu, yakni kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, doa dikabul. Sopo sing gak seneng, ayo awet dhewe sholawat baru ambil Gusti Allah, tiga hadiah seperti itu. Hadiahnya tadi apa? Yakni Kanjeng Nabi menyampaikan 1 kali sholawat akan dibalas 10 kali oleh Allah. Nah ini wong saiki gambar edit weweh 2 pemaleman kok nggih. Saat biasakan itu sedekah, yatin sedekah. Malam 27 kita dikirimi, terus malam 29 kita ganti mengirimi. Itu satu ini rantang itu yang coba apa namanya itu lupa saya, itu dibawakan, dan suatu ketika mengganti seperti halnya kurang lebih seperti itu, 1 banding 1 itu wes
berterima kasih, kita berbuka bersama luar biasa, wah masya Allah kan gitu ya. Akan tapi jikalau seandainya kita mengasih satu, umpama malaman itu sedekah itu terus dibalas menjadi 10, wah betapa kita bersyukurnya, berterima kasih sebagai manusia, kita ucap terima kasih pada yang mengirim yang 10 itu. Nah ini Allah, satu kali enek mau dibalas dengan satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, itu luar biasa agungnya, betapa mulianya, betapa indahnya, betapa itunya hadiah yang diberikan Allah. Ini 10 kali lipat. Ya Allah, Allah Akbar. Mudah-mudahan kita dibimbing Gusti Allah Subhanahu wa taala, bisa mengamalkan, bisa mengistiqomahkan membaca sholawat ya. Terus kembali tadi yakni kita bersalawat ternyata luar biasa. Sopo di antara kita yang tidak lepas dari dosa, pasti kita mungkin ada dosa atau kelemahan-kelemahan kita, sedang kita punya kelemahan, dan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan dijaga. Terus biasa muncul selawat, Allahumma sholli ala sayyidina, apapun bentuk selawatnya, monggo jenengan mampu di selawat seperti apa, yang pendek, yang panjang ada. Nah ini jenengan monggo ya, diampuni dosanya. Allah Akbar. Kita melakukan suatu hal yang kurang baik, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan kita punya kebiasaan yang kurang baik, maka dengan sholat itu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, dijaga. Akhirnya apa? Kerentek kita melakukan hal yang tidak baik, dicetop Gusti Allah. Iki umpama mau arah sebelah kanan, ini hal yang tidak baik ke kanan, mengkon yang sebelah kanan, umpama ini di sana nanti ada sebuah hal yang tidak baik, sama Allah dicegat. Kayak iki jalannya apa buntu, ada mungkin ada apa itu, intinya macet, maka Anda dikirim ke kiri. Nah akhirnya di sana yang akan menemukan sebuah hal yang sifatnya dosa, nggak jadi. Nah ini belok kiri. Ini insya Allah fadilah daripada sholawat yang diberikan, motivasi kepada kita. Kalau saya menamakan itu sebuah motivasi, sehingga kita sehingga dengan demikian kita berangkat, ya saya harus mengambil kesempatan itu sholawat, karena saya menyadari bahwa saya masih banyak kelemahan dan bahwa saya masih banyak ini salah. Oleh sebab itu kita minta kepada Allah, ya Allah, karenamu ya Allah itu sholawat ini yang diberikan ini sebagai ilmu sudah kita simpan, tapi sholawatnya hanya karena Allah saja. Nah selanjutnya kita diberi rahmat yang kedua, jadi diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala ini bagaimana? Ya mungkin diberi kemudahan, diberi kemuliaan, kebahagiaan, kesejahteraan dan lain sebagainya. Nah, sopo sing gak kepingin tadi diampuni dosa, padahal dia punya banyak salah, itu diampuni. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka kita belajar itu ya. Yang kedua diberi rahmat, diberi kemuliaan, kebahagiaan, kesejahteraan. Allahu Akbar. Ini betapa indahnya Islam itu. Kita kalau mengikuti aturan-aturan Islam itu sebenarnya sudah ada semuanya solusinya. Oh ternyata kalau kita punya masalah, solusinya ya itu tadi, diberi sama Allah SWT. Yang ketiga, doa dikabul. Ayo coba kita mengajukan kepada, sudah bekerja tadi sudah beberapa tahun, terus kemudian minta kepada bosnya, bos saya kerja saya sudah baik, saya sudah ini, minta gaji saya dinaikkan. Saat itu jenengan ditolak, bagaimana? Ya kurang kan, ya sudah ditolak. Tapi sebaliknya kalau seandainya mengajukan itu dikabulkan, betapa bahagianya Anda. Saya yakin menyenangkan semuanya, dan kita termasuk saya, ya mesti senang. Lah ini kita punya doanya APD, saya yakin penjenengan kita punya keinginan yang nggak sedikit, mesti banyak. Ya Allah berilah saya, kabulkan ya Allah, angkat seluruh ke masalah kami ya Allah, penyakit ya Allah, mungkin saya punya penyakit lahir maupun batin, ya Allah angkat ya Allah, beri kesembuhan ya Allah, saya punya amanah yang belum selesai ya Allah, sempurnakan, dan seterusnya. Ini kan banyak ya, setiap kita punya hajat yang mungkin jenengan dengan saya nggak sama, dan itu saya yakin banyak keinginan itu. Kalau seandainya ditulis doa itu mungkin satu lembar gak cukup ya. Nah, kita minta kepada Allah. Nah itu dijanjikan sama Allah, fadilah daripada salat, diterima, dikabulkan doa. Sapa sing gak seneng ya Allah. Berbicara tentang sholawat, berbicara tentang apa ini tadi, tentang syafaat,
ada beberapa yang saya sampaikan juga, kita ada hal yang anjurannya disuruh bersolat 10 pagi hari dan sore 10. Itu insya Allah nanti kita mendapatkan sholat dengan itu. Ada beberapa yang kurang lebih poinnya di situ, yakni disuruh bersolat di pagi hari 10, sorenya 10. Dan jikalau Allahu Akbar adzan ya, setelah adzan itu kan ada doa dan seterusnya. Itu kalau kita membiasakan itu, kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.